Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kalimat innallaha ma'as sabirin, yang artinya adalah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tentu setiap orang yang beriman, bertakwa dan normal pasti menginginkan bersama dengan Allah, menginginkan senantiasa dalam lindungan Allah. Jadi sabar itu tentu tidak ada batasnya sampai kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Itulah baru selesai sifat sabar kita di dunia. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tentu tidak mudah menjaga kesabaran dan tidak terpancing kepada emosi. Contoh, di jalan kita sering menjumpai orang-orang yang penuh emosional, yang sengaja mencari perkara atau urusan. Jadi kalau kita kepancing dengan mereka, tentu itu namanya nggak sabar. Sabar itu adalah jika mereka memancing-mancing, mereka mepet misalnya atau tidak memberi jalan, ya sudah, kita ngalah saja, kita senyum. Karena kalau kita layani, tentu itu adalah amarah yang diinginkan oleh setan. Sedangkan kita akan belajar dan memulai untuk bersabar dimanapun, di rumah misalnya, tempat kerja. Kalau di rumah ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan, pasangan kita, mungkin anak, tetangga yang sekiranya memancing-mancing emosi kita tetap tersenyum dan menahan diri, tetap bersabar. Kata Allah, sabar itu minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi tidak hanya sekedar sabar, dan kita juga sholat, mendirikan sholat 5 waktu dan juga sunnah-sunnah kita lakukan, sehingga kesabaran itu akan kita dapat. Sering kita juga menjumpai di sosmed, di grup-grup WA misalnya atau Facebook, ada beberapa yang anggota grup mungkin tidak sejalan dengan kita, mungkin beda pendapat dengan kita. Kita tidak perlu sampai berargumen terus-terusan atau menjadi musuhan dengan mereka. Kita cukup sampaikan apa adanya, kebenaran. Kalau kita ada firmannya, kita sampaikan firmannya. Kalau ada hadis, kita sampaikan hadisnya. Cukup sampai dengan di situ. Artinya kita hanya menyampaikan kebenaran apa adanya. Tidak perlu kita sampai bersih tegang atau keluar grup atau menjadi satu yang tidak mengenakan. Padahal sebelumnya kita dengan dia baik-baik saja. Karena satu hal, beda pendapat, lalu kita emosi, kita tidak sabar, akhirnya kita menjadi bermusuhan dengan rekan kita itu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kepada innallaha ma'as sabirin. Jadi tetaplah dalam kesabaran, karena janji Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Contoh lagi lainnya, misalnya kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil yang baik, pasti, karena sabar adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sifat yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, tentu ada maksud baik, tentu happy ending. Dan di dunia ini tentu kesabaran memegang peranan sangat penting. Ketika kita mau berangkat kerja, di jalan, di kantor, dimanapun, sifat kesabaran itu sangat kita butuhkan. Jadi tetaplah dalam kesabaran, karena sabar itu berakhir dengan kemenangan. Dan jangan terpancing emosi. Kita latih terus kesabaran kita, karena sifat itu tidak mudah. Kita harus terus berlatih sabar, sampai pada akhirnya kita jadi biasa menghadapi orang-orang yang mungkin tidak mengenakan,
menghadapi orang-orang yang emosi, menghadapi situasi yang begitu tidak mengenakan, kita sudah terbiasa dengan sabar. Jadi kita banyak tersenyum, banyak istighfar. Kalau perlu dalam kondisi yang cukup menegangkan, kita bisa meninggalkan tempat itu. Kita bisa mengambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, kita mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Rasanya begitulah, pada akhirnya pasti sabar itu mengenakan di hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.